Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Doa kami untuk saudara-saudara semoga hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita, semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tempo hari saya menyampaikan kritikan kepada Al-Habib Kiai Haji Idrus Ramli yang membela nasab Ba'alawi yang sudah rungkat. Kritikan itu saya beri judul melonggarkan penyempitan otak Habib Idrus Ramli. Kenapa harus dilonggarkan? Karena beliau dulu itu adalah orang yang cerdas, orang yang berilmu tinggi, banyak membela, melakukan perdebatan dengan para Wahabi yang menyerang amalan dan faham ahli sunnah wal jamaah. Dan ketika kini tiba-tiba tidak lagi melakukan perdebatan dengan Wahabi, lalu justru melakukan perdebatan penyerangan terhadap orang-orang yang membongkar nasab para Habib, mati-matian, secara mati-matian, Habib Idrus Ramli bahkan menjadi delegasi walaupun tidak mewakili Rabithah Alawiyah, melawan dan menyerang Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani berikut orang-orang yang mendukung, bukan saja mendukung tetapi mengikuti temuan ilmu, temuan sejarah, temuan DNA bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena otaknya tidak lurus lagi alias miring, maka hari ini saya tampil dengan peci miring semata-mata untuk mengimbangi kemiringan otak Habib Idrus Ramli. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, orang-orang Nahdlatul Ulama, merekalah yang paling banyak terkena doktrin cinta Habib. Dan orang-orang yang sudah kena doktrin cinta Habib sudah dipastikan mati pikirannya, susah untuk dibuka, susah untuk disadarkan. Dan mereka-mereka inilah yang sekarang ini menjadi lumbung pangan bagi para Habib. Jadi para Habib itu kalau tidak ada orang-orang yang terdoktrin yang sudah mati pikirannya, maka para Habib itu akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Karena mereka hanya tergantung kepada orang-orang yang sudah terkena doktrin. Semakin banyak orang yang terkena doktrin dan tetap bertahan pada doktrinnya itu, maka semakin subur keberadaan para Habib di Indonesia. Sementara itu, saudara-saudara sekalian, warga Nahdlatul Ulama yang sudah terkena doktrin para Habib, semuanya adalah orang-orang yang mengikuti amaliyah dan faham ahli sunnah wal jamaah. Dan ketika kini faham dan amalan orang-orang NU sebagai ahli sunnah wal jamaah diserang, dibid'ahkan, dikafirkan, dimusyrikkan, dalam tanda kutip dimurtadkan
oleh orang-orang Wahabi, maka habaib itu seakan-akan tampil berada di barisan paling depan membela orang-orang NU yang amaliyah fahamnya ahli sunnah wal jamaah yang diserap, dibentengi, dibela oleh para habib. Maka ketika tampil pertama kali, Habib Rizik itu adalah melawan Wahabi. Padahal di sisi lain, Habib Rizik dan Habib-Habib yang lainnya sangat memusuhi Nahdlatul Ulama. Masih ingat saudara bagaimana Habib Rizik memberita-beritakan Gus Dur, membejat-bejatkan Gus Dur. Tetapi kali ini Habib membela warga Nahdlatul Ulama, yakni membela amaliyahnya warga Nahdlatul Ulama. Tetapi memang karena para Habib itu ilmunya cetek, dia tidak punya ilmu mereka. Dia ilmunya hanya membangga-banggakan nasabnya, membangga-banggakan kakek-kakeknya yang katanya jadi wali. Tidak ada ilmunya. Coba saudara-saudara ikut pengajiannya para Habib. Tidak ada pengajian ilmu, isinya hanya selawatan, membangga-banggakan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Mari kita berselawat, siapa yang berselawat akan masuk surga. Karena Habib ini adalah cucu Rasulullah. Itu saja yang dikaji, yang didoktrikan, yang dijejalkan kepada para jamaah. Tidak ada ilmu untuk membela, melawan faham Wahabi. Tetapi seakan-akan dia ada di baris depan membela warga Nahdlatul Ulama dengan membentengi, melawan, sepertinya melawan Wahabi. Tidak ada ilmunya. Maka dicarilah orang-orang yang asli dari kecilnya hidup di tengah-tengah lingkungan warga Nahdlatul Ulama yang punya ilmu tinggi untuk bisa mengkanter, menjawab faham Wahabi. Ditemukanlah banyak ustadz, di antaranya itu tadi Al-Habib Kiai Haji Idrus Ramli, ada lagi Al-Habib Buya Yahya, Al-Habib Buya Qurtubi, Al-Habib yang dari Sidogiri Wafi, bahkan termasuk Sidogiri itu juga. Nah, mereka ini dijadikan pinter untuk melawan Wahabi, sehingga mereka melakukan perdebatan dengan orang-orang yang berpaham Wahabi. Disitulah saudara-saudara sekalian, kita menjadi tahu orang-orang yang kita ketahui selama ini menolak, membentengi, menolak faham Wahabi dan membentengi faham Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata di belakangnya adalah para Habib. Maka Habib Idrus Ramli kumpulannya, bergabungnya adalah para Habib, walaupun dia katanya orang NU, toh nyatanya dia bersama orang-orang yang saya sebutkan tadi malah memusuhi NU. Buktinya apa? Mendirikan organisasi tandingan terhadap NU yang diberi nama NU Garis Lurus. Padahal NU tidak pernah jualan garisan, tapi inilah ulah dan perbuatan Habib Idrus Ramli bersama orang-orang yang dibackingi oleh para Habib, seakan-akan membela orang NU, membela faham Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata di belakangnya adalah para Habib yang sesungguhnya ingin menghancurkan NU. Saudara-saudara sekalian,
Karena itu sekarang kita menjadi tahu bahwa yang ada di belakang Habib Idrus Ramli adalah para Habib. Dan ketika saat ini para Habib terkena guncangan gempa bumi, prahara digugat nasabnya, diteliti nasabnya, diketemukan bahwa nasabnya tidak nyambung sampai kepada Rasulullah, maka terkejutlah para Habib, tidak menduga-duga kalau gelar Habib itu bakal diusik, bakal dibongkar, dan dibuktikan bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam situasi seperti ini, Habib tidak punya pegangan, sudah tidak bisa menjawab, tidak punya bukti. Maka dimanfaatkanlah orang-orang yang tadi yang dibackingi untuk maju menjadi pembela nasab para Habib. Saudara, akhirnya kita menjadi tahu, ternyata Habib Idrus Ramli dan kawan-kawannya adalah orang-orang yang ditanam, orang-orang yang disupport oleh para Habib untuk tetap menjaga eksistensi para Habib agar tetap hidup, bisa melanjutkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas pengikut Nahdlatul Ulama. Karena itu saudara sekalian, kita harus sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang membela para habaib, itu sama kedudukannya dengan Habib yang menurut saya khawatirkan akan membahayakan kehidupan kita rakyat Indonesia, di mana kita tahu para Habib itu punya misi yang disembunyikan dan kita sudah tahu kemana arahnya. Saudara sekalian, untuk meyakinkan apa yang saya sampaikan, mari kita lihat bagaimana teman-teman kita memberikan komentar di channel ini. Misal ini komentar dari Banyu Biru 5069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin para Habib menyadari atau menerima sampai kapanpun. Yang penting para muhibbinnya pada sadar. Nah, ini saudara sekalian. Jadi yang saya sampaikan ini, saya tidak tembak kepada para Habib, tetapi sasaran saya adalah menyadarkan para muhibbin. Kalau muhibbinnya masih tidak sadar-sadar, ya kita berharap orang-orang yang tidak menjadi muhibbin, ya, yang belum menjadi muhibbin, menahan diri, tidak percaya dan tidak mengikuti muhibbin. Nah, termasuk bapak-bapak calon pemimpin negara. Jangan datangin tokoh-tokoh mereka, apalagi yang ngaku atau memframing dirinya wali. Nah, saudara sekalian, Habib ini kan mengaku dirinya sebagai wali, ngaku punya jamaah sekian banyak. Nah, jamaahnya itu orang bego-bego, orang bodoh-bodoh. Nah, karena mengaku jamaahnya banyak, seperti orang yang berpengaruh, seperti wali, maka sungguh sangat saya sayangkan para tokoh-tokoh yang mau nyalon presiden, yang mau nyalon pejabat, atau bahkan yang sudah menjadi pejabat, sowan mendatangi orang-orang yang mengaku sebagai wali tadi. Padahal kita masih ingat ketika suatu ketika ada pejabat baru dilantik di Jakarta,
kemudian mengunjungi Habib Rizik, reaksi Presiden luar biasa. Tokoh yang diangkat menjadi pejabat itu tidak melayani Habib, tidak melayani orang-orang yang ngaku jadi wali. Nah, itu. Jadi orang-orang semacam ini tidak perlu didatangi. Mereka bukan apa-apa, bukan wali. Jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya. Sebagai kata Kang Kiai, seorang wali Allah itu tidak mau merubah apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa, karena yang bisa merubah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wali Allah tidak akan mau melawan atau merubah qudratullah. Dia tidak silau dengan duit atau fulus berapapun, tidak silau dengan jabatan, tidak silau dengan ketenaran, dengan cara zalim. Itu kata Kang Kiai. Jadi saudara sekalian, kalau yang namanya wali itu tidak menonjol-nonjolkan diri, ya, tidak ngaku-ngaku, hanya Allah yang tahu. Nah, dan para pejabat tidak boleh mendatangi orang-orang model kayak gini. Mereka bukan siapa-siapa. Malah saya khawatir, ini orang-orang yang calon presiden ini kalau sampai didukung orang-orang model kayak gini, bisa jadi malah gagal pencalonannya. Begitu saudara. Ada lagi komentar nih dari Mansur Al-Paris. Apa kata dia? Saya meyakini bahwa Habib Idrus Ramli ini adalah peliharaan Robitoh Alawiyah sebagai ujung tombak untuk melawan Wahabi, karena para Habib-Habib ilmunya tidak mumpuni untuk melawan Wahabi dan tidak sadar Habib Idrus Ramli dimanfaatkan keilmuannya oleh Habib-Habib bajing yang mengaku cucunya Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Habib Ramli memang punya prestasi melawan Wahabi-Wahabi yang menyerang amalan ahli sunnah wal jamaah. Nah, para Habib yang hidupnya di tengah-tengah orang yang mengamalkan amalan ahli sunnah wal jamaah, ingin membela berada di barisan paling depan supaya tetap diikuti oleh orang-orang yang mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah, tetapi nggak ada ilmunya, ini kata komentar ini, maka Habib Idrus Ramli dijadikan sebagai bemper. Nah, maka saya bilang tadi, Idrus Ramli di belakangnya ada Habib. Ya. Berikutnya ini, ada lagi komentar ya. Dari siapa ini? Atuan Dati. Gini Beb Idrus, kalau soal nasab Nabi itu nggak ada hubungannya sama Pilpres, tapi ini menyangkut hak umat untuk khususnya Muslim untuk mengetahui kepastian asli atau palsunya, karena Ba'alawi ini selalu koar-koar ngaku-ngaku duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi oknum Ba'alawi ini ucapan dan perilakunya bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasai congkak, arogan, tapi sepertinya nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Jadi ya sebaiknya terus terang saja supaya umat muslim tidak terjerumus oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan. Gitu saja, masa nggak paham atau
pura-pura nggak paham ente Habib Idrus. Berikutnya saudara sekalian, ini ada komentar lagi. Ya. Dari Hartono. Betul sekali Pak Kiai, harapannya kalau ada hari-hari besar Islam, jangan lagi ada Habib yang sholawatan maupun ceramah, tolak mereka, akan menyesatkan umat Islam Indonesia. Ini lagi komentar dari Winariyanto Anto, mengenaskan reputasi seorang kiai yang dibangun bertahun-tahun hancur gara-gara membela nasab palsu klan Ba'alawi. Kasihan Idrus Ramli ini. Nih komentar lagi saudaraku dari Muhammad Karno. Alhamdulillah, terima kasih Kiai pencerahannya. Teruslah berjuang membela kebenaran dari doktrin and framing para Habib and budaknya yang menyesatkan. Mohon doanya saudara sekalian, semoga bisa istiqomah. Kita meyakini sebuah kebenaran, dan kebenaran itu harus kita perjuangkan. Dan lagi nih komentar dari Bambang Irawan. Idrus Ramli, masalah nasab bukan kepentingan 2024 dan tidak akan selesai polemik nasab sampai 2024. Ngaku cucu Nabi, ditanya buktinya secara ilmiah, nggak bisa membuktikan. Nasab hanya berdasarkan mimpi. Kocak emang mereka. Saudara sekalian, nah ini lagi komentar dari Muhammad Mulyadi 8339. Tadinya saya sangat mengagumi Kiai Haji Idrus Ramli. Dia seorang kiai yang sangat cerdas, ilmu agamanya sangat mumpuni, tapi sayang orang cerdas, dia masih bisa terdoktrin oleh Habib Ba'alawi. Demikian sebetulnya banyak sekali saudara-saudara sekalian, ratusan komentar, tetapi mohon maaf saya tidak bisa screenshot satu-satu karena memang di samping durasinya yang tidak boleh terlalu panjang, yang penting komentar saudara-saudara semuanya insya Allah saya baca, dan terima kasih atas segala masukan dan termasuk bantahan-bantahan yang disampaikan kepada teman-teman kita yang tidak sepaham. Sungguh pun tidak sepaham, tetap jangan pasrah, jangan menyerah. Kita akan terus menyampaikan kebenaran menurut apa yang kita pahami. Saudara sekalian, itu yang saya sampaikan. Sekarang karena saya sudah tidak lagi menyeimbangi pikiran Habib Ramli, PC saya kembalikan seperti semula. Insya Allah kita akan lurus seperti lurusnya PC ini menghadap ke depan, memberikan pencerahan, pemahaman kepada saudara-saudara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah semata-mata karena kebodohan saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.